Sida kan jual buku bang. Bang Poli kan jual buku jual di buku. apa? Infinity namanya? Book. Infinity Book ya. Itu biasanya kalau beli buku atau ngambil buku di penerbit, berapa penerbit yang kerjasama? Saya kerjasama Infinity Book itu kerjasama dengan hampir 67 penerbit se-Indonesia. Se-Indonesia. Luar negeri belum ada. Belum ada. Oh ya. Maksudnya sebelum mengorder buku dari penerbit biasanya dipahami dulu nggak atau di beberapa yang artinya kan karena lebih 500 judul buku yang udah kita order tuh nggak mungkin kita pernah baca semuanya itu kan. Beberapa yang istilahnya itu selaras dengan kayak misalnya kalau yang segmen-segmen sejarah, segmen-segmen budaya, pariwisata, politik segala macam itu ya mungkin bisa pernah saya baca beberapa itu. Kan biasanya kalau ada orang yang mau baca seperti di Jeli Potter itu ya ada stand di situ. Ada. Kan nanya-nanyain ini tentang apa, ini tentang apa. Itu biasanya gimana cara menghadapi kayak gitu? Rata-rata jelaskan atau kita suruh saja baca aja sendiri nanti tahu kok gitu. Ya. Gimana? Nah, rata-rata kan kalau yang di buku yang di Jeli Potter itu kan ya mungkin lah 40% pernah kita baca. Nah, sisanya mungkin kebetulan ada calon pembeli ini yang menanyakan buku yang sama sekali belum pernah kita baca itu. Kita kan karena saya juga termasuk orang yang sering mengikuti diskusi-diskusi buku. Jadi misalnya kita tahu nih buku baru launching kan pasti ada bedah bukunya dengan penerbit dan penulis segala macam. Pasti saya ikuti itu. Meskipun di kemudian hari buku itu belum pernah saya sempat baca gitu. Nah, bermodal itu bisa kita narasikannya ke calon pembeli. Udah berapa lama jualan buku di Lombok ini? Kalau dia iseng-isengnya maksud saya dulu pas masa kuliah ya sering saya nerima orderan dari di sini kan kita kirim dari Jogja. Kalau yang istilahnya menetap di Lombok dan jual buku itu ya Desember kemarin lah setahun. Oh ya. Gimana tanggapan masyarakat atau pembeli yang asli sini? Apakah banyak yang membeli atau bagaimana? Kan kita bisa melihat juga tingkat minat baca masyarakat. Sangat, ya. Gimana menurut Sida? Saya sempat itu agak kaget juga karena kan kita memfasilitasi COD dulu tuh dan gratis ongkir itu dulu tuh. Bisa sampai kita orang yang order ini berasal dari pelosok-pelosok. Kalau Sida tahu namanya Embung Raja. Iya, Embung Raja Terara. Itu kan perbatasan kawasan pertengahan Lotim dengan Lombok Tengah itu Embung Raja itu kan. Saya pernah COD sampai sana. Embung Raja. Di Dusun Teliah namanya pernah saya COD. Kalau kawasan Sembalun sering COD ke sana itu. Kita COD. Artinya kan ternyata oke, berarti minat baca itu sebetulnya tinggi sebetulnya di Lombok. Di Lombok Timur ya. Kalau di Mataram sering malah kita COD juga. Di Lombok inilah. Hanya saja mengakses buku bacaan yang sesuai dengan minat itu yang susah di sini. Apa yang lebih banyak dicari di Sida itu? Yang lebih banyak, yang rata-rata ya buku tema-tema sastra. Terus filsafat masuk di kategori banyak peminatnya. Terus selanjutnya pariwisata. Terus baru ke soal buku-buku Islam. Buku-buku Islam banyak dia peminatnya. Terus tapi ada yang agak memang dan itu pengaruh budaya pop sekarang itu sih. Novel-novel yang berasal dari Korea. Yang translatean Korea, banyak peminatnya itu. Iya, saya juga pernah sih mengalami. Memang minat baca terutama mahasiswa karena dulu segmentasi yang coba saya itu kan mahasiswa terutama di wilayah Ancur Semarang lah begitu. Ya. Memang tinggi, persis sudah yang dikatakan tadi itu bahwa kesulitan untuk menemukan buku-buku yang menjadi minat. Dan ini salah satu siasat yang digunakan Infinity Book juga. Kita memahami diri kita ini sebagai orang yang suka membaca. Yang namanya kita suka membaca itu kan lokasi itu berpengaruh. Iya. Sangat berpengaruh. Bisa misalnya kita pengen sekarang di kafe, sekarang pengen kita di sekolahan, sekarang pengen kita di pantai, sekarang pengen kita di mana, kan pindah-pindah tuh. Seharusnya psikologis itu yang harus ditangkap oleh pelaku literasi juga. Orang sudah jenuh mereka misalnya masuk ke toko buku, masuk misalnya ke perpustakaan segala macam. Generasi sekarang itu ada kecenderungan mereka ingin
menikmati minat mereka itu di suatu tempat yang bisa banyak kegiatan yang dilakukan itu. Misalnya kalau lapak buku di kafe, mereka bisa sambil lihat buku, baca buku, sambil ngopi, sambil ngobrol sama temen, sambil dengar musik segala macam. Oh, itu ada ya? Ada, dan makanya di Cafe Jelly Potter itu kan harusnya kan kita gini, kadang-kadang ya kita pikir, apa bisa masuk ya yang kita baca dengan keramaian seperti ini? Padahal kan membaca itu butuh apa istilahnya itu? Fokus, butuh suasana yang kondusif begitu. Kondusif, ya. Tapi memang ada ya? Ada. Dan sekarang sedang tumbuh. Betul. Itu siasat yang pertama. Siasat yang kedua itu sebetulnya itu adalah adakan kegiatan-kegiatan yang relevan dia dengan buku ini. Contohnya bedah buku, latihan kepenulisan, gitu. Dan harus kerjasama dengan komunitas, sudah. Itu. Maka hidup nuansanya itu, nuansa buku ini. Gitu. Beberapa bulan yang lalu, ya, pemerintah, ini kita kembali ke pemerintah ini di Kabupaten Lombok Timur. Ya. Ini Fikri tahu kayaknya dulu waktu hari perpustakaan, hari arsip ya, peringatan hari arsip kalau nggak salah di Arpusda itu ya Pik ya. Ketika wakil bupati dulu mengkritik lah dalam tanda kutip ya, mencoba untuk memberikan masukan terhadap dinas terkait supaya mengkondisikan tempat dan juga koleksi-koleksi, bahkan bila perlu, kalau saya lupa ingat dulu waktu liputan itu, bila perlu buku-buku yang dibutuhkan di perkuliahan yang mahal-mahal tidak bisa diakses, tidak bisa dipenuhi secara ekonominya oleh mahasiswa-mahasiswi, ada di situ. Dan saya tahu persis stok buku itu di sana. Seperti apa menurut Anda? Itu kan sebetulnya kalau kita berbicara ilmu pengetahuan apalagi kan? Perkara ilmu pengetahuan ini kan per detik perubahannya. Sedangkan buku-buku koleksi itu adalah buku-buku yang sudah kumal, tidak layak baca, expired. Dinas perpustakaan juga kerap kali, bahkan juga disebut sama wakil bupati waktu itu, bahwa dinas ini dalam tanda kutip adalah dinas yang tidak basah begitu. Ya. Itu padahal kalau menurut saya, yang juga disampaikan oleh Pak Wakil Bupati waktu itu, harusnya ya di orang-orang yang berada di dinas perpustakaan itu kan pergaulannya dengan para elit intelektual begitu. Kita tahu dulu, pengalaman dulu itu kiai saya, ya kiai kampung yang sekarang udah mulai naik daun, yang juga menjadi bagian dari masyarakat filosof sedunia, itu bisa dia menghadiri pameran buku di Frankfurt. Kan tuh. Artinya kan masa pemerintah tidak punya akses ke sana? Persis. Ya sama halnya dengan kita di di Sunrise Lombok itu. Bagaimana bisa dapat hibah dari LP3S itu? Iya. Harusnya kan orang-orang ini yang harusnya memiliki kemampuan akses yang lebih tinggi, membaca peluang, potensi untuk menjemput berbagai macam program dari luar. Padahal sekarang kan dunia itu sudah cukup besar ya perhatian terhadap literasi. Saya kemarin dapat informasi ada salah satu pegiat taman baca di Lombok Timur ini kalau tidak salah, tapi saya kurang tahu lokasi tepatnya itu. Dia itu dapat pencairan sebuah program dari NGO luar negeri sebesar 46 miliar. Coba bayangkan. Apa namanya taman baca? Coba nanti saya tanyakan di teman. Ada beberapa yang saya ketahui taman baca yang juga pernah saya liput. Dulu ada namanya Perjal Minor dari Labuan Haji, tahu. Perpustakaan jalanan. Anak Labuan Haji dari Sisi namanya kalau nggak salah. Terus ada juga Taman Baca. Dulu pernah kami gagas bersama Pak Ari. Ada Bang Daeng dulu yang sekarang jadi Kaprodi di YIH. Namanya Gerbang. Gerakan Buku Anak Bangsa. Terus yang terakhir kemarin yang saya tahu itu ada juga namanya Taman Baca Bawana atau Bavana.
Banyak sih, ada juga taman bacanya Bang Edwin juga di Poh Gading Timur. Itu ada juga. Ada Rabu Langit, namanya ada Wirid segala macam, Simsalabin, ada namanya Akar Pohon, banyak. Banyak sebenarnya. Sangat banyak. Nah, itu kan sebetulnya komunitas-komunitas ini kan mengambil tupoksi yang seharusnya diemban oleh orang-orang yang digaji oleh pajak rakyat itu. Itu kan kewajiban bahkan di konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa tuh. Kita ambil bagian malah di sana itu. Anak-anak muda ini kan sederhana sebetulnya, anak-anak muda ini. Kasih ruang sedikit aja untuk mereka berkreativitas tuh. Selesai sudah apa-apa ini sebetulnya. Tugas-tugas yang selalu menjadi keluhan adalah minim anggaran tuh. Nah, artinya kan yang pertama kali dipikirkan bukan bagaimana mencairkan, menemukan titik temu, tetapi ini nanti kalau ada yang datang kayaknya anggaran kayak gitu, kayaknya sih. Kita kan nggak pernah di situ nggak tahu. Padahal seperti yang sudah katakan tadi, pemerintah welcome saja kadang-kadang kita senang sekali dalam mendapat kegiatan. Kita swadaya kadang-kadang begitu ya. Bukan kadang-kadang. Kalau komunitas ini udah modal bismillah aja semua mereka nih. Ya, kita juga kan sering juga mengatakan. Nah, hal-hal semacam itu direspon cepat sama istilahnya pemangku kebijakan segala macam tuh sangat-sangat ringan beban mereka itu. Ini merasa diapresiasi gitu. Lari apa-apa ini kan lari-larinya kalau sudah muncul masalah itu yang mencuat ke publik itu adalah cara mereka mengkantar diri adalah ini tugas kita bersama katanya. Ini tugas bersama ini sering menjadi bahan istilahnya itu mengkantar diri itu. Tugas bersama tetapi tidak ikut misalnya gitu. Tugas mereka sebetulnya. Dong apa kan akhirnya kita larinya itu agak egois juga larinya merespon kalau ada bahasa seperti itu. Dong apa guna mereka digaji itu oleh masyarakat gitu. Bahkan seharusnya secara filosofis itu masyarakat itu adalah ketika mereka bangun tidur harus menerima kondisi lingkungan itu sudah ideal gitu. Udah tenang, tidak ada gangguan apapun, pemenuhan kebutuhan dasar tercukupi segala macam. Kalau enggak ya kita urus sendiri-sendiri saja. Ini kan ibarat bercandaan kita itu loh. Sudahlah dikasih uang masih diajak mikir. Iya. itu yang suka gitu. Kita minta tolong belikan nasi. Dia nanya-nanya lagi nasi apa dan sebagainya. Udah kita kasih duit, dia aja lagi kita mikir. Iya. Itulah kondisinya itu. Sederhana sebetulnya apa-apa ini. Cari lokasi dimanapun yang dianggap maju, coba. Sebut apa di mana daerah yang dianggap maju, coba. Pasti di sana adalah keleluasaan komunitas itu untuk berkreativitas yang menjadikan wilayah itu akhirnya maju. Mau sebut di dalam negeri, mau sebut di luar negeri, basisnya pasti itu. Keleluasaan komunitas berkreativitas sesuai dengan passion mereka masing-masing. Tapi pemuda sekarang itu kerap kali dianggap dengan tingkah lakunya yang seperti kadang-kadang berbeda dari orang tua begitu ya. Itu dianggap tidak beretika misalnya dalam tanda kutip ya, atau ya tidak beradab begitu kan kepada orang tua. Itu sebenarnya seperti apa sih seharusnya etika, terutama kalau kita berbicara ke dalam sistem di mana ada pimpinan ada bawahan, itu harusnya gimana etika itu? Karena seringkali yang dituntut itu lebih ke loyalitas. Itu kan dapat kita lihat dari hasil sedimentasi budaya feodal itu. Kan sedikit-sedikit kan ai penek kuanta. Tuh. Sedikit-sedikit aduh anak ingusan kan. Yang akhirnya memandang sebelah mata kemampuan misalnya anak muda yang dalam berkreativitas segala macam. Ujung-ujungnya itu adalah malah jangan terlalu banyak protes, jangan terlalu banyak kritik katanya tuh. Padahal kan kalau itu direspon positif itu sebagai masukan. Dan itu sangat mahal seharusnya mereka itu bagi mereka itu. Karena pertama, orang-orang yang berada di pemangku kepentingan ini kan selalu dirumitkan dengan perkara-perkara administratif pertama. Kedua adalah tanggung jawab politis mereka tuh.
akhirnya tidak ada waktu untuk mereka itu mengembangkan kreativitas mereka, minimal untuk menambah referensi, Iya, minimal itu. untuk memperluas wawasan segala macam. Nah, kehadiran anak muda ini yang melakukan kritik-kritik segala macam itu harus dianggap sebagai masukan seharusnya itu. Itu malah gratis di kita dapat itu. Iya. Tapi kalau sepintas terlalu cepat dianggap misalnya memberontak lah, tidak, istilahnya itu tidak beretika lah, tidak bermoral segala macam. Itu kan apa, terlalu sempit akhirnya kita berpikiran semacam itu. Ini juga menyangkut dengan perputaran posisi di dalam pemangku kebijakan. Itu kan kalau kita dengar sambutannya Pak Sekda beberapa waktu lalu pas pelantikan, itu kan yang penting itu dua, pimpinan itu berintegritas, ya yang dipimpin itu loyalitas. Ya. Pimpinan itu berintegritas, ya. Sementara bawahan atau yang dipimpin Loyalitas. itu harus loyalitas. Loyalitas, ya. Kalau tidak, ya nggak tahu kan. Kalau tidak, nggak tahu. Nah, tapi ada benarnya, Dalam artian malah Pak Sekda ini memang bukan apa-apa, memang beliau sering beli buku di Infinity Book. Sering Pak Sekda. Pak Sekda. Artinya memang beliau ini memang terliterasi dengan baik, ya, pembaca, terliterasi dengan baik gitu. Bahkan pernah juga orang misalnya bawa buku segala macam, rasa keponya itu loh, buku apa yang sedang dibaca segala macam itu. Nah, pernyataan beliau itu ada benarnya. Artinya kalau misalnya perkara teladan kan yang di atas ini berintegritas, secara sendirinya di bawah ini loyalitasnya adalah selaras dengan teladan ini. Nah, tapi yang bermasalah adalah integritas ini harus bagus. Di bawah ini akan loyalitas positif bagus juga. Nah, tapi kan nanti kalau yang di atas ini bermasalah, tidak integritas misalnya, kan yang di bawah ini loyalitasnya juga demikian juga. Tepat juga strategi bahasa yang digunakan itu oleh